Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu dari Angkatan 11 Kelompok 2. Saya sebagai moderator, Laila Tunisa, bidan terampil di RSUD Mursyid Ibnu Safiyuddin. Dan teman-teman saya, perkenalan dimulai dari Mbak Astarika Prawesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi Askerika wabarakatuh. Prawesti, unit kerja di RSUD Mursyid Ibnu Safiyuddin Indramayu, jabatan sebagai terampil peranata komputer. Ya, Terima kasih. lalu dilanjut Mas Dendi, mangga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dendi Pondra Ibrahim. Formasi saya perawat terampil di RSUD Mursyid Ibnu Safiyuddin. Ya, selanjutnya Mas Irfan Alif, mangga Mas. Perkenalkan, nama saya Irfan Alif. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bidang kesehatan masyarakat, veteriner, dan kesehatan hewan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai konsep Smart City dalam pembangunan kota, khususnya di Kabupaten Indramayu ya, di mana ini selaras dengan program gerakan menuju 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan agar setiap kabupaten atau kota menyusun master plan Smart City dengan memanfaatkan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Adapun pembangunan kota pintar atau Smart City ini dibangun dengan 6 pilar, yaitu ada Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Nah, menurut teman-teman, apa saja sih perwujudan Smart City yang sudah diterapkan di Kabupaten Indramayu? Kita bahas mengenai Smart Government dulu ya. Menurut teman-teman, apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu yang menunjang adanya Smart Government ini? Baik, Smart Government meliputi pelayanan publik, manajemen birokrasi, efisiensi, kebijakan publik. Program yang diluncurkan untuk menunjang kegiatan tersebut diantaranya yaitu Indramayu 1 yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Indramayu 1 menjadi pemandu masyarakat dalam mengakses informasi seputar Kabupaten Indramayu. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi-instansi terkait. Kemudian ada Aku Mobile, aplikasi absensi online pemerintah Kabupaten Indramayu. Ya, ada yang mau menambahkan lagi tentang Smart Government tadi? Saya Mbak boleh menambahkan ya. Ya, mangga silahkan Mas Dendi. Untuk program Indramayu 1, kita sebagai masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik mengenai kedaruratan, info pariwisata, info ketenaga kerjaan, info perizinan, info pendidikan, info kesehatan, dan lain sebagainya, Mbak. Aplikasi Aku Mobile Online sendiri memang hanya digunakan untuk ASN. Lalu di bawah naungan instansi pemerintah Kabupaten Indramayu, baik PNS maupun P3. Dengan Aku Mobile ini absen online yang hanya dapat diakses ketika itu kita tidak bisa kita ya, aplikasi ini dapat bermanfaat untuk menilai kedisiplinan berada di wilayah lingkungan kerja Kabupaten Indramayu. Ada yang mau menambahkan lagi? Mohon izin untuk menambahkan. Oh iya, silakan Mas Irfan. Selain yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Dendi dan Mbak Astarika, saya pikir ada beberapa lagi, diantaranya Indramayu Common Center atau ICC, merupakan sebuah program common center
yang saat ini tengah dikembangkan bersama dengan Pemprov Jawa Barat. Comment Center ini bisa dijadikan sebagai bahan monitoring untuk para pimpinan di dinas terhadap kelangsungan kinerja perangkat daerahnya. Comment Center ini juga bisa mengintegrasikan semua aplikasi dalam satu ruangan dan mengetahui situasi kabupaten kita, Kabupaten Indramayu. Iya, saya juga mau menambahkan ya, selain tadi yang ada yang sudah disebutkan, ada juga kita menggunakan aplikasi Kerjaku ya. Itu kan kita aktivitas harian selama bekerja kan dimasukkan secara online ya untuk menilai SKP. Nah, itu juga kan termasuk ke dalam smart governance ya. Nah, kita lanjut ke smart branding. Kira-kira menurut teman-teman apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indramayu untuk menuju smart branding? Izin Ya, silakan. mohon izin untuk menambahkan kalau Iya, untuk mangga Mas Irfan. kegiatan smart branding khususnya di Kabupaten Indramayu, salah satunya mungkin pembangunan ekosistem pariwisata dan platform bisnis daerah ya. Ada beberapa program yang diluncurkan untuk menunjang kegiatan tersebut. Di antaranya itu ada program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz. Kalau rekan-rekan mungkin belum tahu, kegiatan ini diaplikasikan melalui pembangunan rumah tahfidz Quran atau RTQ Al-Khair, gagasan Majelis Taklim Al-Khair di Desa Terusan, Kecamatan Sindang di Kabupaten Indramayu. Program Satu Desa Rumah Tahfidz ini sangat bagus sekali ya. Kegiatan ini merupakan smart branding untuk Kabupaten Indramayu menuju kabupaten yang religius. Ya, selain tadi rumah tahfiz ya, ada juga pernah ada festival mangga kan ya Indramayu tuh. Nah, tujuan dari diadakannya festival mangga kan diharapkan perekonomian masyarakat akan terdongkrak, khususnya para petani dan penggiat olahan buah mangga di seluruh Kabupaten Indramayu. Juga memperkenalkan ikon mangga yang identik dengan Indramayu kan kota. Indramayu itu khas dengan buah mangganya. Nah, itu dapat diharapkan, harapan dari pemerintah dapat membangun sebuah tugu mangga yang ada di Simpang 5 sebagai ikon dari kota Indramayu. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh ya, selain festival mangga, pemerintah Kabupaten Indramayu juga mengadakan festival Cimanuk. Nah, Oh iya. festival Cimanuk ini bertujuan untuk memperkenalkan tradisi dan budaya yang di Indramayu. Contohnya seperti adat ngarot, pengenalan batik Indramayu, sehingga kita dapat membranding produk-produk dari Indramayu. Misalnya produk pengolahan mangga, terus seragam batik ASN yang menggunakan produk khas Indramayu yang banyak dihasilkan di Desa Pauman. Iya. Menarik sekali ya festival-festival yang sudah diadakan di Indramayu ini. Selanjutnya kita beralih membahas tentang smart economy. Bagaimana pengimplementasiannya menurut teman-teman semua? Dari Mbak Astrika, mangga Mbak, gimana tanggapannya? Untuk menunjang smart ekonomi pemerintah Kabupaten Indramayu, itu pemerintah telah berupaya untuk membangun ekosistem industri yang berdaya saing dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Beberapa program yang telah diluncurkan, Mbak, yaitu seperti Migrant Shop, yaitu aplikasi warung online. Aplikasi warung online Migrant Shop Indramayu itu menjualkan beberapa produk olahan khas Indramayu, hasil purna pekerja migran Indonesia atau PMI secara online baik dalam negeri maupun luar negeri. Indramayu terkenal sebagai daerah pengirim migran terbesar di Indonesia. Maka dengan keadaan warung online Migrant Shop ini,
merupakan upaya perubahan paradigma ekonomi yang akan berkelanjutan, sehingga diharapkan dengan adanya warung online Migrant Shop di Indramayu ke depan dapat meningkatkan hasil penjualan dan juga peningkatan produksinya serta kualitas dan kuantitasnya. Oh iya, Izin menambahkan ya Mbak ya. iya mangga Mas. Dalam smart ekonomi ini, pemerintah Kabupaten Indramayu juga meluncurkan aplikasi. Nah, aplikasi itu disebut Sintren, yang kepanjangannya yaitu aplikasi pelayanan cepat setoran pajak online. Nah, memfasilitasi kemudahan untuk masyarakat dalam hal pembayaran pajak secara online, sehingga diharapkan masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu. Mas Irfan mau menambahkan? Saya pikir cukup, aplikasinya sudah sangat bagus. Semoga kedepannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu buang tenaga dan waktu untuk membayar pajak. Salah satunya cukup menggunakan aplikasi Sintren saja. Iya, betul ya, agar tidak perlu mengantri tentunya, karena di era digital sekarang ini semua bisa dilakukan secara online. Lalu kita selanjutnya membahas tentang smart living. Bagaimana pengaplikasiannya teman-teman tentang smart living ini di Kabupaten Indramayu? Dari Mas Irfan, gimana Mas tanggapannya? Untuk smart living ini mungkin perwujudannya seperti harmonisasi tata ruang wilayah ya, kemudian perwujudan dari prasarana kesehatan, terus penjaminan ketersediaan sarana transportasi, dan di Indramayu sendiri ada beberapa program yang telah dibuat berkaitan dengan smart living tersebut ya. Salah satunya ada SIRIJA, Sistem Informasi Pencarian Kerja. Dalam aplikasi ini diharapkan melalui sistem ini para pencari kerja lebih mudah untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang terpercaya pastinya. Kemudian ada juga SIPAN dan AYU. Ini merupakan sistem informasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan Indramayu. Aplikasi ini juga dibuat untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Contohnya KK, KTP, ataupun akte. Iya. Ya, jadi semuanya bisa secara online ya Mas ya ini tuh ya. Karena sudah semakin maju, semoga tentunya semoga dapat lebih memudahkan masyarakat. Izin menambahkan juga, kalau di kesehatan itu ada namanya Si Irma Ayu. Ini sistem rujukan maternal dan neonatal Indramayu, di mana program ini dibuat untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Indramayu. Dengan program ini, bidan yang merujuk pasien bisa memberikan informasi tentang kondisi pasien melalui SMS atau call center-nya Si Irma Ayu. Dengan demikian, ketika pasien ke rumah sakit, yang si penerima rujukan ini, rumah sakit penerima rujukan ini sudah siap dengan kondisi pasien yang akan datang, karena sebelumnya kita sudah telepon dulu tentang bagaimana kondisi pasiennya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai Smart Society. Bagaimana menurut teman-teman bentuk penerapannya, seperti apa? Mangga, Mas Denny, ya. Untuk Smart Society sendiri di Kabupaten Indramayu itu dilakukan dengan 3 indikasi Mbak, yaitu pertama mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien, lalu yang kedua itu membangun ekosistem belajar yang efisien, lalu yang terakhir mewujudkan sistem keamanan masyarakat. Nah, melalui tertuang dalam aplikasi Si Abah Banyu. Itu kepanjangannya Sistem Informasi Awas Banjir Hulu berbasis Android Indramayu. Nah, aplikasi ini itu dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Indramayu dalam rangka membagi informasi terkait kondisi Sungai Cimanuk. Terus sehingga apabila ada informasi mengenai kewaspadaan banjir dapat segera tersampaikan sehingga meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Oh iya, saya baru tahu tuh Mas ada si Abah Hayu tuh. Iya. Mbak Asterika barangkali mau menambahkan? Selain itu ada Si Abah Ayu
pemerintah Kabupaten Indramayu juga mempunyai program Indramayu, yaitu perpustakaan digital Indramayu, dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Layanan perpustakaan digital dalam genggaman masyarakat Kabupaten Indramayu, walaupun masih terdapat banyak kekurangan seperti koleksi buku yang kurang mengikuti zaman ya, dan web masih sulit diakses, namun dengan adanya Indramayu ini diharapkan dapat menggugah minat membaca warga Indramayu. Oh iya, berarti itu juga di perpustakaan daerah juga bisa secara online ya, Mbak Astrika ya ini tuh ya. Iya, Nah, betul. terakhir kita membahas tentang smart environment. Dimulai dari Mas Irfan, gimana Mas tanggapannya? Sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, untuk perwujudan smart environment ini bisa saja melalui pengembangan tata kelola sampah ya, dan limbah domestik, kemudian pengembangan tata kelola energi yang bertanggung jawab, serta program proteksi lingkungan. Dan untuk Indramayu sendiri ada beberapa program yang sudah diluncurkan, salah satunya adalah GoPalt. Aplikasi GoPalt ini hadir untuk memberikan peningkatan layanan penyedotan limbah tinja khususnya di daerah Indramayu. Selain itu juga pemerintah Indramayu menerapkan aplikasi sistem informasi daerah irigasi, pengadaan instalasi pengolahan air limbah, serta pembangunan atau pembuatan landasan dam sampah. Ya, izin menambahkan, pemerintah Kabupaten Indramayu juga mempunyai program SIRSAK, yaitu Sistem Informasi Retribusi Persampahan atau Kebersihan, dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sistem ini menghubungkan antara instansi DLH dan kas daerah, sehingga akurasi data dari retribusi yang dipungut lebih akuntabel. Hal ini merupakan satu inovasi yang ditempuh DLH Kabupaten Indramayu untuk mengatasi permasalahan kebocoran pemungutan retribusi persampahan atau kebersihan akibat human error dan lain-lain. Sistem informasi ini masuk dalam kategori Smart Environment yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Oh, wah, ternyata banyak sekali ya program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah Indramayu untuk mendukung Smart City di Kabupaten Indramayu yang tentunya saya terutama ya baru tahu juga ada program-program yang tadi disebutkan ya. Semoga program-program pemerintah yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat bermanfaat untuk masyarakat Indramayu khususnya. Amin. Demikian diskusi kelompok kami mengenai diskusi isu aktual mewujudkan Smart City. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.